Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang lagi belajar hakikat, teman-teman. Bukan belajar syariat. Walaupun dua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Jangan ditinggalkan syariat gara-gara hakikat, akhirnya zikir doang gak bekerja. Tapi jangan juga pure syariat, lupa hakikat. Hakikat cuman basa-basi doang. Kan selama ini gak seimbang. Dan ketidakseimbangannya kalau boleh jujur lebih kepada syariatnya daripada hakikatnya. Apa syariatnya? Ya ikhtiar, ya bekerja, ya berusaha. Sehingga ketika kita udah mentok, kita mulai putus asa. Soalnya perhitungan kita perhitungan cari syariat. Menurut rumus syariat ini ke 1 tambah 1 jadi 2. Ya udah kalau nggak bisa ditambah 1 nggak akan ada 2 tuh. Itu menurut rumus ilmiah syariat. Tetapi bukankah ada hakikat bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir? Maha kuasa atas segala sesuatu, nggak ada yang nggak bisa buat Allah. Ayat yang tadi saya baca di sholat Isya, cerita Nabi Uzair ketika bertanya bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini, tiba-tiba Allah tidurkan Nabi Uzair tertidur, di sebelahnya ada keledai, sebelahnya ada roti. Pas bangun datang malaikat kepada Nabi Uzair bertanya, kam labis, berapa lama engkau tidur di sini? Dia berkata, yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari mungkin rasanya. Kata malaikat, enggak, tapi sudah 100 tahun. Walaupun kamu sudah tidur 100 tahun, coba kamu lihat di sebelahmu. Rotimu masih hangat. Belum kering, belum rusak. Roti kan lebih cepat rusak kan? Rotimu masih hangat, susu di sebelahnya masih segar, belum basi. Tapi coba lihat ke sebelah satunya lagi. Keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Jadi yang satu Allah kekalkan, yang satu Allah fanakan. Yang satu Allah jadikan bertahan selama 100 tahun, padahal dia lebih mudah basi. Yang satu lagi yang harusnya butuh beberapa hari untuk mati atau beberapa minggu, tapi udah jadi tulang belulang. Kesimpulan dari akhir ayat yang panjang itu adalah, aku jadi ngerti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi, Nabi Uzair lagi ditarbiyah oleh Allah, tarbiyah hakikat. Belajar yakin. Walaupun syariatnya tetap bertani, tetap nyangkul, tetap nanam, tetap berikhtiar, tetap berdagang, tetap ini dan itu. Tetap, cuman di dalam hati, dia nggak boleh dilibatkan hati ke dalam syariat. Hati itu harus dengan hakikatnya, yakin. Syariat itu bagiannya tangan, bagiannya organ, bagiannya indera, itulah syariat. Tapi hati bagiannya hakikat. Jadi jangan libatkan hati kepada syariat sehingga kita gampang putus asa, berkeluh kesah, galau, depresi. Kayaknya nggak mungkin lagi nih. Kenapa nggak optimis? Sebagai jomblo fisabilillah, belajar dari siapa? Julaibib. Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya mereka adalah teladan optimisme. Walaupun awalnya Julaibib sempat ngerasa kayak, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin nanti nikahnya di surga aja. Sehingga dia aja di mihrab. Datang Rasulullah, malham ya Julaibib. Kamu kenapa Julaibib? Ya Rasulullah, nggak ada yang mau nikah sama saya. Jangankan wanita merdeka, budak juga nggak mau nikah sama saya. Saking Julaibib tidak menarik buat perempuan di Madinah. Tapi nggak apa-apa lah ya Rasul. Kira-kira di surga saya bisa nggak punya pasangan ya Rasul? Berharapnya di akhirat. Kata Nabi, ya Julaibib, kenapa engkau bersedih? Datanglah ke fulan, insya Allah Allah akan menikahkanmu dengan seorang perempuan yang menjadi kekasihmu, permaisurimu, bidadarimu di dunia sampai di surga. Ya Rasulullah, itu kan anak kepala suku, perempuan yang sangat cantik, perempuan yang berpendidikan tinggi, orang yang kaya raya, mana mungkin mau sama saya? Berangkatlah wahai Julaibib, bismillah. Karena yang ngomong Nabi, dan Nabi itu tidak bicara kecuali wahyu dari Allah, Julaibib percaya. Maka yang paling penting adalah percaya. Kalau kita percaya, nggak akan mudah tumbang. Apapun kondisinya. Percaya, karena yang ngomong Rasul, bukan orang biasa. Bukan aplikasi apa gitu. Jadi yang ngomong Nabi, berangkat. Ternyata benar. Walaupun orang tuanya kayak ngerasa agak-agak gimana gitu mau menikahkan putrinya dengan Julaibib, yang ajaib adalah justru putrinya sendiri yang mau. Ayahnya pas tahu mau ngelamar anaknya,
Ayahnya kayak lagi nyari-nyari alasan, gimana ya cara nolaknya ya, nggak enak nih. Ibunya juga gitu, tapi anaknya bilang, ya abata, wahai ayah dan ibu, kenapa? Kenapa ayah ibu kok berdebat? Ini ada Julaibib, kamu kenal, dia mau melamar kamu. Diutus sama Rasulullah yang menyuruh untuk dia melamar kamu. Wahai ayah, kenapa ayah masih mempertanyakan keputusan Allah dan Rasulnya? Terus gimana? Terima. Julaibib, walaupun Julaibib. Kamu serius? Banget. Akhirnya singkat cerita menikahlah Julaibib. Yang menurut banyak orang tidak menarik dengan seorang perempuan terbaik di Madinah. Dan hari kedua setelah menikah, Julaibib berangkat membela negaranya, membela nabinya, berangkat berjihad bersama Rasulullah dan mendapatkan kebaikan syahid. Maka istrinya ini tidak lagi menikah seumur hidupnya, menunggu Julaibib di surga. Padahal baru sehari. Ditungguin sampai di surga. Kenapa? Inilah yang terbaik di sisi Allah. Makanya kalau percaya Allah ala kulli syai'in qadir, falimal ya's. Kenapa berputus asa? La tahzan. Balik lagi ke sini. Ada orang yang ngerasa kayak dijahatin seseorang dengan kejahatan yang kayak di atas rata-rata. Pernah dulu ada cerita seorang perempuan dizolimi suaminya. Pokoknya dia setiap hari cuma dapat keburukan dari suaminya. KDRT, kemudian penghinaan, dibukain aib, nggak dikasih nafkah. Pokoknya habis-habisan lah nih perempuan dizolimi oleh suaminya. Dia ngadu kepada ayahnya, nggak bisa bantu. Ngadu kepada mertuanya, nggak bisa bantu. Ngadu kepada temennya, nggak bisa bantu. Apalagi suaminya ini seseorang yang ditakuti oleh banyak orang. Kayak orang ya jagoan gitulah, kayak preman gitu, atau mungkin dia punya jabatan atau apalah, pokoknya ditakuti. Sehingga nggak ada yang bisa bantu dia. Perempuan ini terzolimi sendiri di rumahnya oleh orang yang menikahinya, suaminya sendiri. Sampai kemudian suatu saat ada kesempatan dia berangkat umroh bersama dengan orang tuanya. Berangkat umroh, suaminya masih di rumah. Umroh pertama, ketika dia melaksanakan tawaf di depan pintu Ka'bah, dia adukan semua masalah dan keluh kesah dia kepada Allah. Yang selama ini dia adukan kepada makhluk. Bertahun-tahun dia adukan masalahnya kepada makhluk. Tidak ada yang berubah dalam keadaannya. Tapi begitu dia umroh di depan multazam pintu Ka'bah, dia adukan semua masalahnya sambil menangis. Ya Allah, dia memanggil Allah. Dan ini kata yang paling ajaib yang ada di antara semua langit dan bumi. Allah. Lafzul jalalah, kalimat yang paling mulia. Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Muttar. Apa arti muttar? Orang yang sudah nggak punya lagi harapan kecuali kepada Allah. Orang yang udah mentok, orang yang udah benar-benar berat, susahnya sesusah-susah mungkin. Itu muttar. Amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa yang bisa menjawab orang yang paling susah ketika dia meminta, berdoa, memanggil? Wa yukshifu su' dan akan menghilangkan keburukan? Allah. Sehingga dia memanggil Allah. Dia nangis depan Ka'bah, dia ceritakan masalahnya kepada Allah. Begitu dia pulang umroh, dia datang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Karena udah 10 hari hidupnya nyaman, karena harus menghadapi realitas lagi dengan suaminya. Dia buka pintu rumah, cari suaminya nggak ada, dia masuk ke kamar, dia lihat di dalam kamar suaminya sedang sujud di atas sajadah. Sajadah yang dia berikan hadiah saat menikah dulu dan tidak pernah digelar sekalipun sampai hari ini, sekarang digelar. Mungkin sebagian ada yang berpikir dia masuk ke kamar melihat suaminya udah mati. Gitu. Enggak kayak gitu solusinya. Suaminya nggak mati. Suaminya sadar. Suaminya untuk pertama kalinya sujud di atas sajadah. Menangis, sholat sunnah. Setelah selesai itu dia bangkit dari sujudnya. Selesai salam. Melihat istrinya udah pulang. Dia peluk, dia minta maaf. Luar biasa. Sehabis-habisnya dia sampaikan rasa bersalahnya. Sejak saat itu mereka mendapatkan kehidupan yang jauh berubah lebih baik. ربي شكرا هديت قلبي شكرا